Dia tuh orang berkomunikasi di atasan. Dari mana kita ini? Sebelumnya saya akan memberikan materi rapat pada pagi kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian. Yang saya hormati Ibu Manajer Produksi dan Distribusi, dan yang saya hormati Ibu Supervisor Distribusi, dan serta karyawan sekalian. Yang pertama-tama mari bersama-sama mengucapkan puji syukur atas nikmat dan anugerah yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat melaksanakan rapat pada pagi kali ini. Sebelum masuk ke acara inti, ada baiknya jika kita memulai rapat dengan berdoa agar berjalan dengan lancar. Berdoa menurut percaya masing-masing, mulai. Ini selesai. Untuk selanjutnya saya persilakan Ibu Manajer Produksi dan Distribusi untuk membahas materi yang akan dibahas pada rapat pagi ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya hormati dan menyampaikan bahwasanya saya mendapat keluhan dari pelanggan melalui manajer pelayanan terkait air yang mengalir sesuai waktu kejadian. Terus ada yang komplain juga supaya air bersih itu tidak mengalir dari beberapa bulan yang lalu. Selain itu juga pelanggan komplain terkait ada pipa yang putus, pipa bocor, terus aliran air itu kecil, bahkan ada juga bukan air yang keluar tetapi angin. Ini sangat disayangkan. Pertama, saya ingin bertanya mengapa hal ini dapat terjadi. Ya, yang saya ketahui ada beberapa masalah yang timbul di lapangan dalam beberapa bulan terakhir. Pertama, pipa yang sudah tua dan juga pipa berkarat, ada pelebaran jalan dari atas pipa yang menimbulkan tekanan dan lamanya perbaikan pipa yang dirusak oleh pekerja PDAM. Oke, untuk solusinya bagaimana? Mengapa sampai ada pipa rusak dan karyawan kita telat untuk memperbaikinya? Baik, saya tuh sudah mengadakan rapat dengan para karyawan yang mana di dalam rapat itu terdapat salah satu karyawan, Bapak Faisal, yang menyadari bahwa sebenarnya pipa itu sudah karat, tetapi tidak semua karyawan menyadari itu dan tahu akan hal itu, karena yang tahu pipanya berkarat itu hanya satu orang, Bu. Dan juga dia mengira bahwa karyawan yang lain pun tahu. Dan selain itu ada juga karyawan Bapak Ari yang dimana dia itu salah mengira bahwa di rumah itu pipanya sudah berkarat dan tua. Tetapi mereka itu tidak mengecek terkait permasalahan itu. Dan juga pelanggan pun ada kesalahan dari pelanggannya yang tidak lapor terhadap pihak PDAM sehingga tidak adanya konfirmasi gitu antara Bapak Faisal pun dengan Bapak Ari, sehingga kerusakan itu belum diinformasikan lagi ke pihak PDAM sendiri. Baik, setelah saya mendengar pernyataan dari supervisor, penyebab dari masalah yang timbul ini adalah miskomunikasi internal antara karyawan dan supervisor. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Faisal dan Bapak Adik, mengapa hal ini dapat terjadi?
Oke, Ibu Manajer yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya karena ada beberapa masalah yang timbul karena saya ataupun rekan kerja saya. Yang pertama, saya menyadari masih ada banyak kekurangan baik dalam diri saya ataupun rekan kerja saya. Untuk kejadian pertama, saya tidak bilang ke rekan kerja saya karena pada saat itu tugas saya hanya mengganti meteran saja, Ibu. Yang bertugas melihat pipa keseluruhan itu adalah Bapak Arif. Jadi saya tidak bilang, mungkin saya pikirnya Bapak Arif sudah melihatnya sendiri gitu, Ibu. Mungkin dari Bapak Arif bisa menjelaskan. Baik, saya mohon izin Ibu Manajer. Jadi untuk kejadian pertama, saya tidak cek keseluruhan pipa karena saya pikir Bapak Faisal itu sudah mengeceknya. Gitu. Jadi saya pikir tidak terjadi apa-apa dalam pipa tersebut. Nah, lalu untuk kejadian kedua, di lapangan sudah ada Ibu Deswita. Nah, jadi saya pikir juga saya tidak perlu mengeceknya karena ada Ibu Deswita yang sudah banyak pengalaman dalam menghandle pipa-pipa ini. Jadi saya tidak konfirmasi lagi. Sepertinya bapak-bapak dan ibu ini kurang profesional dalam menjalankan tugasnya. Seharusnya kita adalah satu tim yang mana harus saling bekerja sama dan saling melengkapi. Selain itu juga seharusnya segala sesuatu itu dikomunikasikan agar tidak terjadi miskomunikasi. Selain itu, komunikasi antar pekerja seharusnya dibahas segala sesuatunya yang terjadi di lapangan. Dan untuk supervisor diharapkan tidak melalaikan tugasnya karena mau bagaimanapun juga karyawan perlu diarahkan. Baik, manajer, saya pun minta maaf bahwasannya memang ini kesalahan saya karena selaku supervisor saya tidak teliti dalam hal pengecekan dan saya pun tidak akan mengulangi hal seperti ini. Izin Ibu, sebenarnya saya juga agak segan gitu ya ke Ibu Supervisor Deswita. Jadi ada beberapa hal yang harusnya bisa berkomunikasikan, tetapi malah lambat karena rasa segan saya. Gitu. Baik, begini Pak, sebetulnya tidak harus segan ya, karena saya pun merasa di sini itu kita satu tim dan kita satu kesatuan yang setara. Jadi sebetulnya harus ada hal seperti itu tuh memang harus dikomunikasikan. Jadi saya nggak mau gitu kalau misal Bapak Arif maupun Bapak Faisal masih ada rasa segan gitu ke saya. Jadi untuk selanjutnya saya ingin bisa berkomunikasi lebih baik gitu dengan karyawan-karyawan yang ada di sini. Siap. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya apakah ada saran dari Bapak Ibu sekalian terkait permasalahan yang kita bahas dari awal? Baik Ibu, izin masuk sebelumnya. Menurut saya kita harus memperkuat komunikasi di antara pekerja dengan melakukan briefing dari setiap pagi untuk mempererat hubungan di antara karyawan seperti itu. Baik Ibu Manajer, mohon izin. Untuk permasalahan pelanggan, biasanya tuh pelanggan lebih menyukai komunikasi secara langsung, gitu. Jadi tidak ribet-ribet melalui website. Gitu. Nah, jika ingin komplain, pelanggan itu bisa dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp. Gitu. Jadi tidak perlu email, tidak perlu ke website. Gitu. Soalnya rata-rata pelanggan PAM kita ini dari produk kita ini itu agak kurang teredukasi soal teknologi. Jadi lebih baik kita mengadakan juga pelayanan melalui WA atau media sosial yang lainnya supaya mempermudah. Jadi saya sendiri ya Bu, untuk saran atau solusi yang akan saya berikan itu terkait adanya evaluasi untuk karyawan itu sendiri. Yang dimana setiap karyawan pulang atau setelah selesai melakukan pekerjaannya melakukan laporan atau melakukan konfirmasi setelah apa yang mereka kerjakan hari itu dan apa yang mereka temukan. Jadi sehingga akan ada catatan dan laporan dari karyawan tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tampung untuk sarannya. Selanjutnya untuk merealisasikannya saya akan membahas terlebih dahulu dengan direktur. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada sekretaris. Baik, saya akan merangkum beberapa hasil rapat pada kali ini. Yang pertama, ada beberapa masalah yang timbul, yaitu ada beberapa komplain dari pelanggan tentang air yang tidak mengalir, pipa bocor. Nah, setelah didiskusikan, rapat barusan ditemukan beberapa masalah. Yang pertama, adanya miskomunikasi antara karyawan
Dan yang kedua, miskomunikasi antar supervisor dan karyawan. Serta yang ketiga, kurangnya pelayanan pengaduan dari perusahaan kita. Setelah didiskusikan, ada beberapa usulan solusi dari hasil rapat kita kali ini. Yang pertama, menambah layanan pengaduan melalui media sosial atau WhatsApp. Yang kedua, setiap selesai dari lapangan pekerja harus mengevaluasi dan membuat laporan. Dan yang ketiga, setiap karyawan harus saling mengecek pekerjaannya dari karyawan partnernya. Ya, demikian Bapak Ibu hasil rapat pada kali ini. Mungkin ada tambahan dari Ibu Manajer? Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menghadiri rapat kali ini. Sekian dari saya. Oke, baik. Kalau begitu, demikian untuk rapat pada pagi kali ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Mari kita tutup rapat kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Bapak Faisal, Pak. Ya, Saya duluan. ya, buat itu. Iya,